Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengungkapkan alasan belum adanya upaya paksa seperti penyidikan terhadap Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, DJKA, Kementerian Perhubungan, Kemenhub. Menurut KPK, mantan anggota DPR RI itu diduga terlibat dalam banyak klaster proyek yang tengah diusut. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa peran Sudewo tidak hanya terbatas pada satu proyek, melainkan tersebar di hampir seluruh proyek yang terkait dengan kasus ini. Jadi, yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu, jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro Kalioso. Jadi, di hampir seluruh proyek itu ada perannya, sehingga kami harus menunggu penanganan perkara yang lainnya, ujar Asep Guntur dalam keterangannya, Jumat, 15 Agustus 2025. Karena dugaan keterlibatan yang luas tersebut, Asep menjelaskan bahwa penanganan perkara yang menyangkut mantan anggota DPR RI itu akan digabungkan menjadi satu kesatuan. Hal ini dilakukan agar proses hukum berjalan efektif dan tidak terpisah-pisah. Nama Sudewo sebelumnya telah mencuat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023. Dalam sidang tersebut, jaksa KPK menunjukkan bukti foto uang tunai sekitar 3 miliar rupiah dalam berbagai mata uang yang disita dari rumah Sudewo. Namun, Sudewo membantah hal tersebut, termasuk tuduhan penerimaan uang 720 juta rupiah dan 500 juta rupiah dari pihak lain yang terkait kasus ini. Kasus korupsi DJKA ini bermula dari operasi tangkap tangan, OTT, KPK pada 11 April 2023. Hingga kini, KPK telah menetapkan 15 tersangka perorangan dan 2 tersangka korporasi. Korupsi ini diduga terjadi dalam berbagai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Makassar, dan Sumatera, dengan modus merekayasa proses lelang untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Awal kasus DJKA. Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan, OTT, KPK terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Balai Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian, DJKA, Kemenhub, Selasa, 11 April 2024. Dalam OTT itu, KPK mengamankan sejumlah pejabat DJKA dan pihak swasta di Jakarta, Semarang, Depok, dan Surabaya dan diduga para pejabat DJKA menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Suap tersebut terkait pembangunan dan perawatan jalur kereta api anggaran 2018 hingga 2022. Sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Tersangka terdiri atas 10 orang aparatur sipil negara, ASN, di lingkungan Kemenhub, 2 korporasi, dan 1 swasta. Dari 10 orang, 4 tersangka diduga sebagai pihak pemberi, yakni Direktur PT IPA, Dion Renato Sugiarto, DIN. Direktur PT Dwi Farita Fajar Harisma, Mucamat Hikmat, MU. Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Yosep Ibrahim, Yos. Serta VP PT KA Manajemen Properti, Parjono, Par. Sementara 6 tersangka lain yang diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, HNO. Kepala BTP Jawa Tengah, Putu Sumarjaya. Pejabat Pembuat Komitmen, PPK, BTP Jawa Tengah, Bernard Hasibuan, Ben. PPK BPK Sulawesi Selatan, Ahmad Affandi, AFF. PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadlian Syah, FAD. Dan PPK BTP Jawa Barat, Shento Pirjani Huta Barat, SYN. Kasus dugaan korupsi yang menjerat para tersangka terkait dengan proyek di Pulau Jawa dan Sulawesi. Proyek tersebut adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, dan suap terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan, Cianjur dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.